Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan PDM, juga jajaran Bolo yang 15, pengurus 13 yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, adik-adik Nasyatul Asyah, pemuda yang secara kolektif akbar, saya enggak sebutkan satu persatu, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah, seingat saya yang namanya pengajian akbar itu di lapangan. Ya, terus jamaahnya tuh ribuan. Nah kalau begini itu akbar judulnya, tapi asgor kebuktiannya. Jadi asgor ini kan kecil, kalau akbar kan besar. Namun demikian, alhamdulillah, yang penting kita bisa melaksanakan dalam rangka untuk memperingati milad lahirnya Muhammadiyah yang ke-113 tahun. Kalau diukur tahun, sudah tua Muhammadiyah. Mungkin jarang orang yang usianya sampai 113 tahun itu. Ada punya barang yang langka gitu. Untuk itu kalau kita lihat dan kita ingat dengan lahirnya sampai 100 lebih, itu paling tidak Muhammadiyahnya sudah dewasa. Sudah dewasa. Dewasa cara berpikir, dewasa cara mengambil kebijakan, juga dewasa di dalam masalah rempugan atau musyawarah, juga dewasa di dalam mengambil tindakan, termasuk semuanya sudah dewasa. Itu seharusnya. Namun tidak nutup kemungkinan kita kan masuk Muhammadiyahnya ada yang baru. Kalau saya ini masih baru. Tahun 97, mungkin kurang lebih berapa tahun ya? 28. Sekitar 28. Masih muda. Energik. Iya, jadi baru 30 pun belum. Lebih-lebih yang di bawah 10 tahun itu masih kategori mu'alaf. Mu'alaf tentang kemuhammadiyahannya, bukan mu'alaf tentang al-Islamnya. Kalau mu'alaf tentang Islam, mungkin baru masuk Islam. Tapi kalau mu'alaf Muhammadiyah, baru mengenal Muhammadiyah. Ini hal-hal yang mu'alaf ini kadang-kadang perlu kita benahi, agar kita sama-sama menjadi orang yang dewasa. Ibu dan bapak, saudara semua yang dirahmati Allah, saya teringat cerita, saya cerita aja ya, tukang cerita. Kita akan menganggap wajar manakala menghadapi mu'alaf. Karena mu'alaf ini kan orang baru. Jadi ceritanya orang mu'alaf itu non muslim. Boleh kan saya cerita ya? Ya udah saya katakan saja yang nggak ada namanya lah, namanya siang-siang maling seng itulah, non muslim. Lalu dia pergi berjalan, ketemu seorang gadis yang berkerudung, terus cantik lagi. Mungkin kira-kira kalau di Muhammadiyah itu Nasyatul Asyah lah. Dengan kecantikannya, si siang-siang maling seng itu sangat tertarik.
lalu senyum, dibalas senyum oleh gadis Nasihatul Asyahnya itu, sampai menyapa si mu'alaf ini. Belum mu'alaf ya, karena belum masuk Islam, masih siang-siang maling iseng. Mau kemana dek? Nah, lalu dijawab, mau pulang bang, boleh abang antar? Kalau berkenan silahkan. Udah bangga sekali itu direspon oleh gadis yang Nasihatul Asyah itu. Lalu ngintilah di belakang si siang-siang maling iseng itu, ngintil sampai mau sambang ke rumahnya. Saking ngebetnya gitu, cintanya itu, baru ketemu saja dengan gadis yang berkerudung. Jadi singkatnya cerita, si siang-siang maling iseng itu akan bertamu ke rumahnya orang Islam ini, dipikir-pikir dia macam mana gitu sikapnya. Nah, dia teringat, oh kalau bertamu ke orang Islam itu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wah, dia sejalan-jalan itu ngintil si gadis itu sambil ngapalkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah sampai pekarangan rumah, lalu si gadis itu pun mempersilahkan, silakan bang masuk. Nah, anak tersebut tersandung kakinya yang sedang menghafal Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, tersandung, ini apa yang saya ucapkan tadi ketika mau bertamu. Dengan tergesa-gesanya lalu masuk ke rumah, dia mengucapkan Assalamualaikum. Namanya rupa kesandung tadi itu. Tuan rumah kaget tuh, salamnya macam ini lain. Gugup juga jawabnya itu. Tuan rumah itu, bapaknya si gadis itu. Apa jawabnya? Waalaikumsalam katanya. Silakan masuk. Lalu masuk, lalu silakan ya. Siapa nama? Saya Pak. Si siang-siang maling iseng. Apa tujuannya? Begini Pak, terus terang saja saya tidak pinding aling-aling. Setelah ketemu putri Bapak, langsung saya merasa tertarik. Jadi ringkasnya cerita, apabila Bapak berkenan, saya akan melamarnya untuk menjadikan istri saya. Langsung melamar. Lalu saya sebagai orang tua ya tergantung anak. Kalau anak memang setuju ya silahkan saja. Tapi ingat agamanya apa. Nah ini jadi saya bukan agama Islam Pak. Nah terserahlah anak saya. Lalu ditanyalah anaknya sama orang bapaknya itu. Gimana nak? Ada yang lamar? Oh, mau, tapi bukan agama Islam. Mau saja kalau asalkan masuk Islam. Nah akhirnya kan nanya tuh, Dek, maukah kamu masuk Islam? Nanti Bapak terima lamarannya. Mau Pak, langsung aja, nggak udah demen dari awal ya. Langsung mau saja gitu. Dia apa syaratnya tuh Pak? Ya hanya membaca kalimat syahadat. Terus yang kedua sunat. Nah kebetulan waktu itu kan sama milad juga, ngadakan sunatan massal. Jadi akhirnya langsung masuk Islam, baca syahadat dan sekaligus sunat. Sunatan massal di klinik Aisyah, ceritanya gitulah dari dulu, zaman dulu. Saya nggak hitung berapa hari dan minggu setelah baca syahadat, juga setelah sunat, setelah sembuh, dan namanya pun berubah. Yang tadinya siang-siang maling iseng dirubah menjadi Muslim. Kebetulan istrinya yang telah dinikahkan itu Muslimah. Nah setelah itu saya nggak cerita berapa hari, ringkasnya bahwa hari itu hari Jumat. Lalu sang mertua itu bertanya, Jang, atau bahasa Indonesia Jang, berhubung sekarang sudah masuk Islam, setelah masuk itu bukan hanya sekedar masuk lalu keluar lagi, harus tahu
apa yang ada di dalamnya. Lalu si menantu itu bertanya, lalu ada apa di dalamnya sebetulnya setelah masuk Islam itu? Ya, ada sholat, ada juga zakat kalau sudah memenuhi nisab, terus ada puasa di bulan Ramadan, dan ada juga naik haji ke Makkahul Mukarramah apabila mampu dalam perjalanannya. Itu isi yang sebenarnya bukan hanya sekedar setelah syahadat masuk lalu setelah nongol balik lagi jadi murtad. Apakah sanggup untuk mempelajari di dalam Islam itu yang harus dilaksanakan? Ya, si mantu langsung sanggup. Nah, kebetulan ini hari Jumat, jadi ada kewajiban sholat, yaitu 5 waktu. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu harus dilaksanakan. Apa sanggup? Sanggup Pak. Nah, kebetulan hari Jumat. Jadi Jumatan lah. Tapi saya belum bisa sholat itu. Nah, mertuanya sarankan, kalau memang belum mampu, belum bisa sholat karena mualaf, orang baru, turut saja yang ada. Yang di depan diri berdiri, senakap. Yang di depan ruku. Yalah Pak. Ringkasnya cerita, sholat Jumatan. Dalam perjalanan sholat Jumat ketemu 2 orang pemuda. Nah, kata dua orang pemuda itu, nah ini wajah baru nih katanya, wajah baru, kita kerjain yuk dengan kawannya itu. Lalu betul mengerjakan, lalu ngintil di belakang si mu'alaf tadi. Lalu sholat, dan dia hanya ingat nurut saja gitu, karena belum tahu ilmunya tentang sholat. Nurut apa yang ada di depannya. Setelah takbir, dia pun takbir Allahu Akbar. Terus sedekah. Setelah ruku dikerjain sama anak muda tadi, dikerjain. Jadi 2 pemuda itu lagi ruku itu selonong ke sarungnya itu, ke sarung yang mu'alaf tadi. Padahal baru sembuh dari sunat. Digayun-gayunnya itu telurnya. Gayun. Apa yang terjadi? Si muslim baru itu, katanya sholat kok ada gitu-gitunya. Betul enggak katanya. Enggak mungkin katanya. Belum yakin. Masa sholat begitu katanya. Enggak yakin, akhirnya dia enggak nurut. Nah, rakaat kedua terjadi begitu lagi, sama pemuda itu dikerjain lagi selodok lagi, lalu digayun-gayun lagi telurnya itu. Wah, betul katanya, sholat itu begitu katanya. Nah, dia pun nyelodok ke yang di depannya. Nah, jadi si muslim baru ini nyelodok di depannya, kakek di depannya. Dia gayun-gayun, dia pun gayun-gayun juga, goyang. Apa yang terjadi? Yang di depan si muslim baru itu akhirnya nendang ke belakang. Ditendanglah, si muslim kena tendang. Wah, katanya kok sholat tuh ada tendang-menendang. Saya sih udah biasa, saya juara kungfu betulnya. Dia pun nendang lagi ke belakangnya, tendang pemuda tadi. Di dalam hadis itu, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Nuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Nah, lalu hadis kedua itu hadis sebetulnya doib itu. Hadis itu hanya untuk memotivasi supaya semangat belajar. Yang kedua, utlubul ilma walau bisin. Semantunnya itu kan belajarnya di mana Pak? Bebas tuh. Sekalipun ke negeri Cina boleh. Dalilnya utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis yang ketiga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Nah, ini yang menjadi alasan di liang lahat itulah secara umum, jangankan yang mu'alaf, yang sudah kakek-kakek pun, yang umurnya sudah 80 tahunan pun masih ada yang bertahan talabul ilmi sampai mati. Jadi ketika mati itu diajar, marrobuka, siapa Tuhanmu, madinuka,
siapa agamamu, apa agamamu. Man nabiyuka, siapa nabimu. Itu yang dinamakan talqin. Itu alasannya. Kenapa orang mati harus ada talqin? Talqin itu belajar. Karena hadisnya tadi, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Dari mulai lahir sampai liang lahat. Jadi di liang lahat pun ditalqinkan. Nanti kalau ada malaikat bertanya, marobuka wa nabiyuka, kul, kamu ucapkan Allahur Rabbi, Nabi Muhammad, Nabi wa Rasulullah, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, orang Islam, apakah betul hadis itu misalnya dijadikan suatu pegangan bahwa orang mati itu belajar seperti itu? Nah, kita lihat ceritanya ini dulu, diselingi dulu. Apakah betul orang yang mati itu memang diajari bisa dengar? Kalau seandainya iya, malaikatnya pun nggak jadi bertanyanya. Kenapa? Karena sudah dibocorkan rahasianya. Untuk apa saya tanya marubuka wa nabiyuka? Udah diajari kok. Betul nggak kira-kira? Udah dibocorkan soalnya itu. Nah, kita untuk meyakini supaya jangan jadi mu'alaf terus di Muhammadiyah khususnya. Nanti lihat surat An-Naml ya. Surat An-Naml. Surat ke-26 ayat 80. Allah berfirman, innaka latusmi'ul mauta. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad aja nggak bisa memberi pendengaran terhadap orang yang mati. Innaka latusmi'ul maut, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu, tidak bisa untuk memberi pendengaran orang yang telah maut, yang telah mati. Nah, apakah ini bisa dibantah? Itu firman Allah. Nah, ini insya Allah kalau kita yakin hatinya benar-benar kuat, pendiriannya kuat, tidak tergoyahkan, maka kita termasuk orang terlepas dari mu'alaf Muhammadiyah yang saya maksud. Terus Al-Fatir itu surat 35, ayatnya insya Allah ayat 22. Wama anta bimusmi'i man fil kubur. Wama anta, dan tidak mungkin engkau bimusmi'in, dengan memberi pendengaran man fil kubur, orang yang ada di dalam kubur. Nah, mau dibantah lagi itu. Kalau saja kita memang menyikapi secara dewasa, nggak mungkin kita berharap bahwa belajar itu nanti setelah mati atau setelah di dalam kubur. Nah, ini juga qot'i itu kalau bahasa kitanya kan harga mati. Seperti NKRI, harga mati, udah titik. Nah, itu di dalam surat Al-Fatir dijelaskan kuburannya ya. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan tidak mungkin ente itu bisa memberi pendengaran orang yang ada di dalam kubur. Nah, kalau di surat An-Naml tadi ayat 80, innaka latusmi'ul maut. Sungguhnya engkau tidak mungkin bisa memberi pendengaran orang yang telah mati. Nah, insya Allah itu namanya kita sudah dewasa. Mudah-mudahan di Muhammadiyah ini adalah mengingat umur ini sudah tua, dewasalah cara berpikir, dewasalah cara belajar, dewasalah cara ittiba, cara mengikut, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Lalu saya sambung cerita lagi, mau nggak cerita lagi? Oh ya, jadi karena tadi itu kan bikin heboh, sholatnya saling tendang menendang karena tidak tahu, karena mualaf. Akhirnya ringkas cerita, si muslim dan muslimah ini sudah menjadi keluarga. Nah, jadi akhirnya dengan hebohnya itu dia menghindari kehebohan, hijrah. Nah, hijrah, pindahlah ke daerah transmigrasi gitu.
Ternyata di daerah termigrasi itu sekalipun dalam kehidupannya sangat minim, tapi tentrem, ayem, dan masyarakatnya selalu gotong royong, rukun, tidak ada saling menyalahkan, membanggakan. Nah, ringkasnya cerita, setelah transmigrasi ya, atau hijrah, yang namanya di perkampungan daerah Tran itu, saya orang Tran, itu banyak kegiatan-kegiatan yang membaur dengan masyarakat, di antara lain adalah tentang pengajian. Tentang pengajian. Setiap minggu minimal ada yasinan. Nah, akhirnya si istrinya itu muslimah ini, Bang, kita ini sudah di daerah Tran ya, dan membarulah dengan masyarakat. Malam ini masyarakat di sini umumnya ada jamaah yasinan, ikutlah. Ya itulah deh katanya. Nanti saya ikut-ikutan lagi kayak dulu katanya. Dulu aja saya itu goyang-goyang telur itu katanya karena ikut-ikutan. Saya takut salah lagi. Ya enggak lah Bang, ini yasinan katanya. Nanti kalau Abang ragu deket Pak Kiai. Nah, jadi betul dia dekat Pak Kiai, sebelah kanan lah. Ternyata di lingkungan itu banyak mualafnya. Jamaahnya itu rata-rata mualaf semua kecuali kiainya. Jadi ringkasnya cerita Pak Kiai ini langsung hadoroh. Ilah darufin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai waladhdallin. Biasanya kalau sudah tamat bacaan tepuk tangan Pak Kiai itu. Loh, menandakan bacaan sudah. Diikuti ini sama Islam baru. Loh. Itunya mualaf juga. Loh, muter sampai akhirnya ke Kiai lagi. Setiap disudahi bacaan selalu bertepuk tangan dan seterusnya muter tepuk tangan. Akhirnya diringkas tahlilan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diikuti juga la ilaha illallah. Goyang-goyang itu, goyang-goyang. Yang di sini goyang-goyang lagi mulai. Balas semuanya, goyang semua. Oh begini katanya. Dia mikir begini yang namanya jamaah yasinan itu. Lalu setelah selesai biasa tepuk tangan, plok semua keplok lagi. Akhirnya saking kesal diringkas sama Pak Kiainya, langsung berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan naimin, hamdan majidah. Dan seterusnya setelah doa subhana rabbikal izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, kecup tangan. Nah, diikuti oleh mualaf tadi. Diikuti lagi mualaf yang lain. Akhirnya sampai kecup tangan balik ke Kiai. Akhirnya Pak Kiainya sampai bingung. Kemudian Pak Kiainya melotot tuh matanya, pendelik. Ini mendelik lagi, pendelik, ujung-ujungnya Kiai yang dipendelik. Pak Kiainya takut, akhirnya bangkit, berdiri Pak Kiainya itu. Akhirnya diikuti, berdiri semua. Pak Kiainya takut lari, diikuti sama mualaf tadi lari. Akhirnya ujung-ujungnya lari semua kejar-kejaran. Saling kejar, lari karena saling takut. Kiainya aja takut sama jamaahnya. Sampai rumah ngos-ngosan. Aduh. Istrinya itu kan negur, apa Bang katanya, kok yasinan ngos-ngosan centul. Aduh deh, yasinan tuh capek. Oh ada macam nih kan yasinan capek, macam mana Bang yasinan? Enggak capek macam mana deh katanya. Yasinan itu ada tepuk tangan, ada goyang-goyang kepala, udah gitu terakhir kecup tangan, udah kecup tangan dan saling melotot, udah melotot bangkit malah pada kejar-kejaran, capek lah deh. Masya Allah. Itulah cerita orang wajar karena memang belum tahu tentang Islam.
Nah demikian juga di Muhammadiyah ini tidak diharap seperti itu ya. Jadi Muhammadiyah itu ada yang mualaf baru tahu Muhammadiyah hanya ikut-ikutan. Itu yang asli Muhammadiyahnya macam mana nggak tahu. Ya pada akhirnya ya ikut-ikutan tadi. Nah oleh karena itu ikut-ikutan itu sebetulnya akan menyesatkan kita di jalan Allah. Akan menyesatkan kita di jalan Allah. Jadi di dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 insyaallah ayat 116 itu menerangkan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa iyattabi'u ila dhon wa idhum ila yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Contohnya tadi hanya tepuk tangan, goyang kepala, kecup tangan, melotot ya, itu sesat. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan zon. Zon itu kan prasangka. Wa indhum ila yahrusun, hanyalah mereka pembula, gitu, membohong, hanya pembohong aja. Dikira dengan bohong itu nanti akan selamat, padahal yang namanya bohong itu biasanya jawabnya bohong lagi gitu, dan akhirnya terus menerus bohong itu. Orang yang beriman yang diharapkan di Muhammadiyah ini secara dewasa, maka hendaklah kita berhati-hati di dalam mengikuti panutannya. Di dalam hal ini ya Rasulullah SAW, karena Muhammadiyah itu sendiri dalam artian pengikut Muhammad. Nah, Muhammadiyah ini Muhammadiyahnya itu pengikut. Jadi Muhammadiyah itu adalah pengikut Muhammad. Jadi apa kata lawannya tuh? Pengikut Muhammad itu. Kata lawannya apa? Kata benar apa kata lawannya? Salah kan? Kata buruk baik ya. Kalau kata Muhammadiyah itu kata lawannya ajahiliyah. Jahiliyah, pengikut Abu Jahal. Mau nggak kita disebut Abu Jahal? Tapi banyak orang itu yang salah paham. Kemudian agamanya Muhammadiyah. Loh, Muhammadiyah bukan agama. Lalu kalau Islam bukan mengikut Muhammad, mengikut siapa? Ya Abu Jahal. Kalau mau jujur gitu ya. Karena kata lawannya itu Muhammadiyah ya Abu Jahal. Al-Jahiliyah. Nah di dalam Al-Quran surat 49 itu, surat 49 Al-Jurhub ya, Al-Jurhub ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayaqula lahum ahihi maytan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Orang-orang beriman, jauhilah prasangka atau kebanyakan prasangka itu. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu adalah berdosa. Berdosa sebagian prasangka itu. Hendaknya kita jauhi, karena itu kebiasaan orang-orang yang mu'alaf tadi ya, yang masih lemah sekali hatinya. Jadi kita untuk keluar dari kemu'alafan, mu'alaf khususnya tentang mu'alaf di Muhammadiyah ya, maka hendaknya kita teguhkan pendirian kita, jangan hanya sekedar numpang aja Muhammadiyah lah, numpang ngajar aja ya, maksudnya ngajar nanti udah keluar ya balik lagi kan gitu. Jangan, kita harapkan yakinilah itu, yakinilah bahwa satu-satunya yang kita perlu ikuti adalah Muhammadiyah. Ya kalau pengen tahu ayatnya ya, di dalam kehati-hatian itu adalah surat 5 ya, surat Al-Maidah ayat 92. Nah, boleh kita kaji tuh. Nah, di situ ringkasnya wa'atiullaha wa'atiur rasul. Taatlah kepada Allah, ikuti Rasul. Wahdaru. Nah, wahdaru itu kan hati-hati. Waspada. Wa in tawalaitum anam ala rasinal balagum mobil. Apabila kamu berpaling, enggak hati-hati,
lemah gitu. Ingat, sesungguhnya tugas Rasul kami adalah menyampaikan itu jelas. Balagul mubin, penyampaiannya itu jelas. Ini tidak diragukan lagi gitu. Nah, karena kita setengah-setengah ya, masih mualaf gitu, kadang-kadang kurang perhatian di dalam mengikutinya ini. Jadi yang tadi saya gambarkan, cerita-cerita itu bukan sekedar cerita, tapi untuk dijadikan suatu bahan pelajaran bagi kita. Nah, jadi ringkasnya, yang hadis 3 tadi semuanya doib. Biasanya kata ilmu hadis itu sekalipun doib itu kan lemah. Kalau banyak hadisnya itu jadi kuat. Contohnya kalau misalnya ngangkat 1 kintal sendirian kan berat. Coba digotong royong kan ringan. Makanya kata ahli hadis itu sekalipun itu doib, kalau banyak hadisnya itu jadinya sahih, jadi kuat gitu, nggak lemah lagi. Nah, setelah itu dengan thalabul ilmi tadi, fa insyaallah apa yang kita tuju, apa yang kita tempuh, apa yang kita maksud akan tercapai. Karena di dalam hadis itu bahwa siapa orang yang menghendaki bab dunia, maka diatasi dengan ilmu. Man aroda itu ya, man aroda dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang mendaki bab dunia, atasi dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa orang yang berhendak tentang akhirat, fa'alaihi bil ilmu, atasi dengan ilmu. Lalu wa man arada alaihima, wa man arada alaihima, siapa orang yang mendaki keduanya baik dunia akhirat, itu fa'alaihi bil ilmu, atasi dengan ilmu. Jadi ilmu ini insya Allah akan bermanfaat selama kita meyakini bahwa apa yang akan kita tuju itu memang harus melalui dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu tentang keduniaan. 2 isya belum nih? Ya, saya kira apa yang harus sampaikan ini mohon maaf ya, karena banyak cerita ya, tapi insya Allah supaya kita menjadi kuat ya, teguh pendirian, dan juga betul-betul terlepas dari kemu'alapan, baik mu'alaf tentang di Muhammadiyah. Kalau mu'alaf Islam sih insya Allah kita tidak ada ya, karena kita dari turunan saja sudah turunan Islam. Nah, jadi nggak perlu syahadat lagi, kita memang syahadatnya setiap hari, sehari semalam, setiap sholat pun syahadat. Nah, jadi itu hanya gambaran saja. Jadi tidak berharap kita di Muhammadiyah ini adalah masih mempertahankan kemu'alafan kita. Jadi kelemahan kita, mu'alaf itu kan lemah hati ya, hatinya di Muhammadiyah masih ragu-ragu, benar enggak gitu ya. Tapi daripada nggak ada kawan di Muhammadiyah aja itu mu'alaf juga itu. Nah, termasuk saya masih mu'alaf lah ya, masih perlu belajar. Ya, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita memperingati miladnya lahir Muhammadiyah yang ke-113 ini akan kita menambah kedewasaan kita di dalam bermuhammadiyah. Dan insya Allah apabila kita menghadapi suatu apapun, kasus apapun, kita akan hadapi dengan penuh kedewasaan. Saya kira aku kali hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.